SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari yang berbahagia ini Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih pada pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang keempat. Dan sekarang kita masuk ke pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga dan seterusnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam buku beliau ini. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan di antara pelajaran dari hadis yang ke-14 ini, beliau mengatakan husnu ta'limin Nabi SAW haitsu yaridu kalamuhu ahyanan bitaqsim li'anna at-taqsim yahsurul masail wa yajma'uha wa huwa asra'u hifdhan wa abta'u nisyanan. Hadis ini menjelaskan tentang baiknya pengajaran Nabi SAW kepada para sahabat, di mana beliau memberikan pembagian tatkala menyebutkan sebab-sebab yang bisa menjadikan kita boleh untuk mengalirkan darah seorang muslim. Jadi ditafsil, dijelaskan, diperinci. Dan ini supaya jelas kepada para sahabat, supaya tidak ngambang. Kalau Nabi hanya mengatakan la yahillu damu imri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim, maka ini sifatnya umum. Berarti secara mutlak tidak boleh untuk seorang muslim itu dibunuh. Dan memang ini hukum asalnya. Tapi Nabi memberikan perincian, ada sebab-sebab yang diperbolehkan untuk kita itu membunuh, bukan membunuh ya, mengalirkan darah seseorang, terutama seorang muslim, karena sebab yang syar'i. Saya ulangi, karena sebab yang syar'i. Dan Nabi menyebutkan 3 di sini. Ya, Nabi menyebutkan 3 jadi sebagai perincian supaya kita tidak salah di dalam memahami, dan itu yang dilakukan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Apa sih manfaatnya? Supaya pembagian tersebut mudah diingat. Mudah diingat, makanya harus dibagi. Dan itulah metode Nabi SAW dalam mengajar kepada para sahabat.
Jadi diberikan taksim, pembagian. Dan itu banyak ya didapati dalam hadis-hadis yang lain. Ketika Nabi menyebutkan perkara-perkara, Nabi menyebutkan tentang tafsilnya, menyebutkan perinciannya. Dan kata para ulama, ini menunjukkan tentang jawami'ul kalim. Bagaimana Nabi itu diberikan kemampuan, yaitu memiliki public speaking yang baik kepada para sahabat. Ya, jadi public speaking itu penting ya. Menyampaikan dengan baik itu penting. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna minal bayani la sihir. Di antara bentuk sihir itu, yaitu seorang menyampaikan kepada orang penjelasan yang baik. Itu bagian daripada sihir. Jadi mampu menjelaskan dengan baik itu sihir. Dan ini sihir yang dibenarkan. Makanya kan terkadang banyak orang-orang terhipnotis dengan gaya bicara seseorang. Terutama sebagai seorang sales gitu kan. Dia jago ngomong. Akhirnya kita terhipnotis dengan omongannya. Nah itu diantara bentuk sihir. Ya, diantara bentuk sihir. Tapi sihir yang boleh. Makanya antum boleh belajar public speaking itu. Ya, belajar untuk menyampaikan yang baik. Kemudian yang keempat, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, annas thayyibaz zani yuqtal birajmihi bil hijarah. Bahwasanya pezina itu dibunuh dengan cara dirajam dengan batu. Ingat, dirajam dengan batu. Lalu disebutkan di sini sifat dari batunya itu an yukifa atau an yukofa wa yarmihin nasu bihijaratin la kabiratan wala saghirah. Lalu dia itu diberdirikan. Ya, jadi diberdirikan, kemudian manusia melemparinya dengan batu, tidak besar, tidak kecil, tengah-tengah. Ya, batu yang di tengah-tengah. Jadi tidak kecil, tidak besar, tidak yang sebesar antum mau bangun pondasi itu. Dilempar, yang langsung mati kalau itu. Atau kecil, kerikil-kerikil kecil. Itu hanya akan memberikan efek sakit doang. Mau antum lempar yang kecil itu 1000 kali tidak akan mati, hanya sakit doang. Kata Syekh, li'annal kabira taqtuluhu fawran. Kenapa tidak boleh dengan batu besar? Karena kalau dengan batu besar langsung mati. Fayafutul maqsud minar rajmi. Dan kalau dia langsung mati, akan hilang daripada tujuan dirajam itu. Karena tujuan dirajam itu dilempari, diberikan rasa sakit sampai mati. Itu maksudnya rajam itu. Jadi dilempari dengan batu, diberikan rasa sakit kepada dia, dan itu dia rasakan sampai dia mati. Tapi kalau dilempar dengan batu besar, ambil batu besar tuh, buak, dia mati langsung, tidak ada rasa sakitnya. Makanya pakai batu yang kecil-kecil, yang tengah-tengah. Mungkin sebesar bola bola golf itu loh. Nah, itu lumayan tuh, antum pakai lempar itu. Kan berat bola golf itu kan. Antum lempar tuh bonyok itu. Lempar. Ya. Jadi dilempar. Ya. Jadi ada rasa sakit yang dia rasakan. Was-saghiratu yata'adzabu biha qabla an yamut. Bal takunu wasaton. Akan tetapi batunya itu yang tengah-tengah. Tidak besar, tidak kecil. Karena kalau kecil hanya memberikan rasa sakit. Fasaybuz zani yurjamu bil hijarah hatta yamut. Dan yang berzina dia dirajam sampai mati. Sawa'un kana rajulan au imra'atan. Baik dia laki-laki maupun perempuan. Tapi ingat, yang dimaksud dengan
Mereka yang dirajam sampai mati ini adalah mereka yang berzina dalam kondisi sudah menikah, alias muhson, sudah menikah. Tapi kalau ghairu muhson, sekali lagi saya tekankan, dia tidak dirajam sampai mati, tapi dicambuk 100 kali dan diasingkan dari tempat tinggalnya. Misalkan dia tinggal di Surabaya, dikeluarkan, pindahkan ke Papua sana. Ya. Dipindahkan ke Papua atau dipindahkan ke pedalaman Kalimantan. Dikeluarkan, intinya dikeluarkan. Apa manfaatnya diasingkan itu? Satu, supaya dia tidak malu dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan tidak ada dampak psikologis di dalam dirinya. Maka dia harus cari tempat tinggal yang baru, yang tidak ada orang yang mengetahui dia. Dia akan memulai kehidupan yang baru di situ. Sedangkan yang kedua, itu berdampak pada psikologi keluarga. Ya, lihat bagaimana Islam, agama yang memperhatikan segala aspek. Apakah dia boleh pulang? Dia tidak boleh pulang sampai benar-benar dia sudah bertobat kepada Allah, baru dia boleh untuk pulang. Tapi pulangnya itu bukan untuk menetap lagi, tapi hanya sekedar untuk mengunjungi keluarganya, supaya masa lalu yang pernah dia lakukan itu tidak diingat-ingat oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Dia harus memulai kehidupan yang baru. Nah, itulah Islam. Makanya sekali lagi kita katakan, Islam itu bukan, atau hukum Islam itu bukan hukum yang keras, tapi dia hukum yang tegas dan memberikan dampak positif bagi mereka-mereka yang berada di bawah naungan hukum Islam. Nah, disebutkan di sini, panjang sebenarnya ya pembahasan ini nih. Tapi saya ingin menyebutkan sedikit saja, saya ringkas saja ya dengan bahasa saya. Seorang yang mencuri, batas dia mencuri itu 5 kali. Mencuri pertama potong tangan kiri. Mencuri kedua potong kaki kanan. Mencuri ketiga potong kaki kiri. Yang keempat potong tangan kanan. Nah iso nyuri mana? Penggal. Tapi hebat ya bisa nyuri gak punya tangan gitu kan ya. Itu gimana ceritanya itu? Ya. Nah dia 5 kali mencuri itu dipenggal. Itulah Islam. Bukan keras, tapi memang tegas. Itulah hukum Islam. Untuk memberikan kedamaian di tengah masyarakat. Andai kata hukum itu ditegakkan, dan ingat, saya katakan ya, kata Imam Ibnu Rajab, ini sebagaimana dibawakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dalam kitab beliau Fathu Qawiyil Matin bi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah, yaitu syarah dari Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin. Nanti antum lihat dalam buku itu. Di hadis yang ke-14, beliau membawakan perkataan Ibnu Rajab bahwasanya mereka-mereka yang boleh untuk dibunuh itu bukan hanya 3 orang ini, pezina, yang membunuh, ataupun yang murtad. Tapi ada orang-orang yang boleh untuk dibunuh yang lain. Mana diantaranya tukang sihir. Itu boleh dibunuh. Dan negara Islam banyak menerapkan penggal kepada para tukang sihir. Dipenggal. Makanya tukang sihir, dukun, itu hukum dalam Islam itu dia dipenggal. Tapi berbeda dengan negara kita. Dukun, tukang sihir, malah itu merupakan profesi. Ya. Sampai membuat aliansi perdukunan Indonesia protes. Yang membongkar perdukunan itu menghalangi pendapatan. Jadi UUD, ujung-ujungnya duit.
Dalam hukum Islam dipenggal. Kenapa dipenggal? Karena dukun dan tukang sihir itu memberikan kerusakan di tengah masyarakat. Di antara jobnya tukang sihir itu merusak hubungan suami dan istri. Dan itu merupakan salah satu daripada misinya syaitan, misinya iblis. Sebagaimana Nabi SAW ketika menjelaskan tentang singgasananya iblis. Iblis meletakkan singgasananya di atas air. Summa ba'atha saroyah. Kemudian setelah itu mengutus para tentaranya. Setelah diutus datang kembali tentaranya dengan mengatakan aku begini, telah begini. Tapi iblis masih menganggap mereka itu belum melakukan apa-apa. Sampai datang tentara yang mengatakan aku tidaklah meninggalkan seorang suami dan istri, melainkan aku telah menjadikan mereka berpisah. Oleh karenanya jadi tukang sihir itu berat, harus dipenggal. Makanya dosa orang-orang yang mendatangi tukang sihir pun berat. Baru datang saja, sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Antum datang bertanya dan membenarkan apa yang disampaikan, maka ancamannya adalah kita telah dianggap kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Ya. Nanti antum lihat di dalam kitabnya Syekh Abdul Muhsin, siapa saja yang boleh untuk dibunuh selain daripada 3 orang ini. Kalau tidak salah beliau membawakan perkataan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi intinya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini, bahwasanya tidak halal darah seorang muslim, menyebutkan secara global tapi diperinci, kemudian ada perkara-perkara yang diperbolehkan untuk kita membunuh seseorang, yaitu satu di antara 3 ini. Ini yang disebutkan di dalam hadis ini, tapi nanti antum bisa lihat tambahannya di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin tadi. Oleh karenanya perlu untuk benar-benar menjaga tangan-tangan kita agar tidak membunuh, sembarangan membunuh atau mengalirkan darah sesama manusia. Terkhusus itu adalah seorang muslim. Baik. Adapun penjelasan yang lain dari apa yang disampaikan oleh Syekh di sini, nanti antum bisa baca sendiri ya, karena ini hanya sebagai penjelas dari apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Sekarang kita pindah ke hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dikatakan di sini, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik atau lebih baik dia diam. Artinya kalau nggak bisa ngomong yang baik, maka pilihan yang lainnya adalah diam. Jadi kita hanya punya 2 pilihan. Mengeluarkan kata-kata yang baik atau diam. Pilih salah satu. Dan ingat apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, man katsura kalamuhu katsura khuta'uhu. Wa man kasura khata'uhu kasura dzunubuhu, atau kasurat dzunubuhu. Orang yang banyak ngomong banyak salahnya. Kalau sudah banyak salah, banyak dosanya. Makanya kita ini kalau mau berbicara ya diperhatikan. Apa yang ingin kita sampaikan itu baik atau tidak. Kalau tidak baik, lebih baik diam. Dan itu lebih selamat bagi kita. Terkhusus kita berbicara di media sosial.
Jangan sampai salah dalam berbicara di media sosial. Karena bisa jadi banyak orang-orang yang tidak suka dengan kita, kemudian mereka memanfaatkan hal tersebut untuk menjatuhkan diri kita. Dan bahkan mereka memanfaatkan hal itu untuk menjatuhkan dakwah ini. Maka sebelum kita berbicara, sebelum kita berucap, sebelum kita menyampaikan sesuatu di media sosial, tolong ditimbang baik dan buruknya. Tolong ditimbang tingkat kebenaran dan kesalahannya. Jangan hanya bermodal semangat untuk menyebarkan sesuatu, ternyata yang disebarkan itu bukan kebaikan, tapi justru malah keburukan. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Sedangkan yang terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Baik, hadis ini menjelaskan tentang kaitan antara iman kepada Allah dan hari kiamat itu diwujudkan dalam bentuk muamalah yang baik. Sehingga para ulama menyebutkan hadis ini, mereka mengatakan bahwasanya di antara tanda dan ciri akidah tauhid seseorang itu baik, itu diwujudkan dalam bentuk akhlaknya yang baik. Coba untuk perhatikan hadis ini, jemaah sekalian. Nabi memulai dengan iman kepada Allah dan hari kiamat. Itu bagian daripada akidah atau bukan? Akidah. Dan itu adalah rukun iman yang pertama dan kelima. Setelah Nabi menyebutkan tentang akidah, Nabi menyebutkan tentang bab akhlak. Apa akhlaknya? Berbicara yang baik. Itu akhlak. Itu etika. Itu moral. Begitu pula poin kedua dan ketiga. Ketika Nabi sudah menyebutkan tentang masalah akidah, iman kepada Allah dan hari kiamat, Nabi sebutkan setelah itu tentang akhlak. Memuliakan tetangga dan memuliakan tamu. Dari sini kita bisa paham bahwasanya baiknya akidah seseorang itu salah satu indikatornya adalah terlihat dari akhlaknya yang baik kepada sesama manusia. Dia memiliki etika yang baik kepada sesama manusia. Dan hal ini hampir sama dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Ketika Nabi mengutus mereka berdua ke Yaman, Nabi memberikan wasiat kepada mereka. Apa wasiat yang Nabi berikan kepada mereka? Yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta, tauhid kepada Allah, disuruh bertakwa kepada Allah. Setelah itu yang kedua, Nabi bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan barangkanlah perbuatan yang buruk dengan kebaikan, karena kebaikan akan menghapus keburukan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi Nabi memulai wasiatnya dengan memberikan wasiat akidah, wasiat tauhid. Tapi tidak cukup sampai di situ. Nabi kemudian memberikan wasiat kepada mereka untuk memperhatikan masalah akhlak. Maka saya ingin sampaikan, seorang muslim dia tidak hanya cukup memperhatikan hablum minallahnya, tapi dia harus memperhatikan hablum minan nasnya. Seorang muslim dia tidak cukup untuk memperbaiki tentang akidahnya, tapi dia harus memperbaiki tentang muamalahnya. Karena ingat betapa banyak hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita kebangkrutan, kebinasaan di hari kiamat itu disebabkan karena dosa kita kepada sesama manusia. Kalau dosa kita kepada Allah,
mudah untuk diampuni sama Allah. Tapi kalau dosa, kezaliman yang kita lakukan kepada sesama manusia, manusia itu tidak memaafkan kita, maka hati-hati. Ini bisa menjadi salah satu sebab kita dibinasakan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Makanya kenapa Islam sangat menekankan masalah ini. Sampai-sampai dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi, wa ja'altuhu muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, yaitu perbuatan syirik, dan aku haramkan kezaliman itu atas diri-diri kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Maka tidak boleh. Sehingga dari hadis itu, mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya apa? Kita dianjurkan untuk kita saling menjaga hak sesama manusia. Allah haramkan yang namanya kezaliman, karena kezaliman itu kita sedang mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Namun sebaliknya, yang Allah perintahkan kepada kita adalah kita menjaga hak sesama manusia. Baik, kita baca syarah dari hadis ini. Dikatakan di sini, ucapan Nabi SAW, man kana yu'minu, barang siapa yang beriman. Ini disebut dengan jumlah syartiyah. Dalam bahasa Arab itu ada jumlah syartiyah namanya. Ya. Ada namanya jumlah syartiyah. Antum kalau pernah belajar tentang ismu syarti, jumlah syarti, jawabu syarti, itu ada dalam bahasa Arab itu. Ya, tapi saya sampaikan secara global saja. Man itu namanya ismu syart namanya. Isim syart namanya. Adapun kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, itu namanya jumlah syartiyah. Ya. Jumlah syartiyah. Adapun falyakul khairan aw liyasmut, maka itu disebut dengan istilah yaitu jawabus syarti. Ya, jawabus syarti. Tapi ini hanya istilah bahasa Arab ya. Cuma saya sampaikan secara global saja. Ya, jawabus syart namanya. Jadi ada namanya isim syart, ada jumlah syart, ada namanya jawabus syarti. Kalau antum belajar dalam ilmu balaghah itu ada. Dalam ilmu balaghah disebutkan masalah itu. Ada namanya ismu syarti. Dibawakan juga dalam ilmu nahwu, ismu syarti, jumlatus syartiyah, kemudian jawabus syarti. Ya, itu ada maksudnya. Kenapa kok ada istilah seperti itu? Ada maksudnya itu. Ya, tapi tidak kita ingin bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik, dikatakan di sini, Nabi SAW mengatakan, "Falyakul khairan." Maka ucapkanlah perkataan yang baik. Apa yang dimaksud dengan khairan di sini? Di antara maksud dari khairan di sini adalah ada dua maksudnya. Ada dua maknanya. Yang pertama, khairan li nafsihi, sedangkan yang kedua, khairan li ghairihi, yaitu ucapan yang baik untuk diri sendiri, dan yang kedua ucapan yang baik untuk orang lain. Saya ulangi. Yang dimaksud dengan ucapkanlah perkataan yang baik dalam hadis ini, yaitu mencakup dua makna. Makna yang pertama, ucapan yang baik terhadap diri sendiri, dan yang kedua ucapan yang baik terhadap orang lain. Apa yang dimaksud dengan ucapan yang baik terhadap diri sendiri? Ka'an yadhkurallaha azza wa jalla wa yusabbiha wa yahmadu, atau
wa yahmada wa yaqra'al Qur'ana wa ya'limal ilm wa ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar fahadha khairun bi nafsi. Seperti seorang berzikir kepada Allah, itu adalah ucapan-ucapan yang baik untuk diri kita sendiri. Atau bertasbih, bertahmid, membaca Quran, mempelajari tentang ilmu, beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu bentuk ucapan yang baik untuk diri kita sendiri. Karena manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Antum berzikir, manfaatnya bukan untuk orang lain, manfaatnya untuk diri antum sendiri. Antum baca Quran, itu tidak ada manfaat untuk orang lain, manfaatnya untuk diri antum sendiri. Antum bertasbih, bertahmid, belajar ilmu agama, itu kembali kepada diri kita manfaatnya, tidak kembali kepada orang lain. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Hati siapa yang tenang di situ? Hati orang-orang yang berzikir. Tidak ada ceritanya antum yang zikir, tetangga antum yang tenang. Tidak ada seperti itu. Tidak ada ceritanya antum baca Quran, yang semakin bertambah keimanannya tetangga antum. Tidak ada seperti itu. Jadi yang berzikir, yang baca Quran itu yang mendapatkan manfaatnya. Adapun yang tidak membaca, yang tidak berzikir, dia tidak akan mendapatkan manfaatnya. Itu yang disebut dengan istilah khairon li nafsihi, yaitu kebaikan untuk diri kita sendiri. Ya. Kebaikan untuk diri kita sendiri. Makanya segala perkara-perkara yang baik, yang itu kembali kepada diri kita sendiri, itu jangan sampai kita itu meremehkannya. Ya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya apa yang diupayakan oleh seseorang itu akan dirasakan oleh orang yang melakukan hal tersebut. Adapun orang-orang yang tidak melakukannya, maka dia tidak akan bisa merasakan manfaat dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Antum sholat, yang manfaatnya antum diri antum sendiri. Bukan orang lain yang merasakan manfaatnya. Tidak ada ceritanya antum sholat, kemudian teman antum yang menjadi tenang hatinya. Tidak ada. Antum baca Quran, teman antum yang tenang hatinya. Tidak. Tapi kita yang melakukan amalan itu, itulah yang akan, kitalah yang akan merasakan manfaatnya. Di luar sudah ada? Belum? Sudah atau belum? Belum. Adapun yang kedua, yaitu al-khairu li ghairi, kebaikan untuk orang lain. Jadi yang merasakan manfaat kebaikan ini orang lain. Kalau tadi diri kita, sekarang orang lain. Apa contohnya? Ka'an yakula qawlan laisa khairan fi nafsihi walakin min ajli idkhalis surur ala julasa'i. Yaitu seperti seorang mengucapkan perkataan yang baik dalam rangka untuk menjadikan orang-orang yang mendengar ucapan kita itu menjadi bahagia. Ini masuk ke dalam kategori bab idkhalus surur ala qalbil muslim. Memasukkan kebaikan kepada hati saudara sesama muslim. Azan dulu. Kebaikan kepada yang lain itu adalah dengan kita berucap perkataan-perkataan yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dalam rangka untuk membahagiakan mereka. Namun ingat, ucapan yang kita sampaikan itu jauhkan dari ucapan-ucapan dusta. Karena banyak di antara kaum muslimin yang mereka berniat untuk membahagiakan saudaranya, tapi dengan ucapan-ucapan yang dusta. Dia membawa cerita-cerita dusta supaya saudaranya bahagia, ketawa. Maka kita katakan, tidak diperbolehkan dalam agama kita untuk menjadikan orang itu senang, tapi kita menggunakan perkara-perkara yang
melanggar syariat. Seperti cerita dusta tadi. Karena Nabi SAW pernah bersabda, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal kadhiba atau liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku menjaminkan istana di tepian surga bagi orang-orang yang meninggalkan kedustaan meskipun niatnya untuk bercanda, menjadikan orang ketawa. Dari sini kita tahu itu tidak boleh. Menjadikan orang ketawa dengan cerita-cerita yang dusta itu tidak diperbolehkan. Ini hukumnya dilarang. Haram hukumnya. Karena ini merupakan pintu dari pintu-pintu yang akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang akan distempel oleh Allah sebagai pendusta. Makanya Nabi SAW jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita, iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati dengan kedustaan, sekecil apapun. Meskipun itu digunakan untuk menyenangkan hati orang lain dan mereka bahagia, itu tidak diperbolehkan. Karena itu akan mengantarkan kita kepada keburukan dan keburukan itu akan mengantar kita kepada api neraka. Sebisa mungkin menjauhkan diri kita dari kedustaan. Memang benar ada di antara dalil-dalil yang menjelaskan tentang bolehnya kita itu berdusta dalam beberapa hal. Contoh seperti kita itu berkata kepada istri kita perkataan-perkataan yang tidak seperti apa adanya, tapi dalam rangka untuk menyenangkan hatinya. Selagi kita mampu untuk menjauhkan diri kita dari perkara itu jauh lebih baik. Andai kata kita harus menggunakan hal tersebut, maka itu bukan sebagai satu kebiasaan. Saya ulangi, bukan sebagai satu kebiasaan. Karena berbicara apa adanya itu lebih utama. Seperti misalkan antum mendapati istri antum, ya, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik dari sisi atau mereka melakukan kekurangan dari sisi pelayanan kepada antum sebagai suami. Sebaiknya antum mengatakan yang jujur itu lebih utama daripada antum harus terus mengatakan kedustaan kepada dia supaya dia itu tidak sakit hati. Tapi lebih baik jujur itu lebih baik. Jujur itu lebih utama. Dan syariat mengajarkan kita demikian. Andai kata pun harus menggunakannya itu hanya sekali. Dan bukan menjadi satu kebiasaan kita setiap hari. Ya. Bukan menjadi kebiasaan kita setiap hari. Namun sangat disayangkan oleh sebagian kaum muslimin justru menjadikan itu sebagai kebiasaan. Sehingga tatkala dia itu berkata dusta, itu menjadi hal yang lumrah, biasa. Dan tidak ada lagi dalam dirinya rasa berdosa, rasa ada sesuatu yang salah dalam ucapannya. Karena itu sudah menjadi kebiasaan dia sehari. Maka tinggalkan hal tersebut jamaah. Karena itu merupakan perkara yang dilarang oleh syariat kita. Baik, kemudian saya tambah sedikit. Lalu di situ Nabi SAW mengatakan auliyas semut, atau lebih baik dia diam. Ya diam, sebagaimana kita fahami apa arti diam. Artinya tidak berucap, tidak berkata-kata. Apalagi kita menyadari diri kita kalau kita berbicara sangat jauh dari yang namanya kebenaran. Dan ingat, Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita dalam sabda yang lain. Beliau mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Di antara bentuk perkara yang tidak bermanfaat bagi diri kita yaitu perkataan-perkataan yang tidak ada faedahnya. Kalau bahasa orang sekarang itu ya obrolan yang anfaedah. Apa manfaatnya antum berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya?
Kita kembali ke perkataan Umar bin Khattab tadi. Orang yang banyak bicara pasti akan banyak salahnya. Kalau sudah banyak salah, akan banyak tergelincirnya. Kalau sudah banyak tergelincirnya, akan menyebabkan dia tergelincir ke dalam api neraka. Maka sebaiknya dan sebisa mungkin kita menjaga diri kita dari obrolan-obrolan yang tidak ada manfaatnya. Lebih-lebih obrolan tersebut bukan bidang antum. Jangan ikut nimbrung. Meskipun itu bidang antum, kalau memang bagi antum tidak ada manfaatnya antum berbicara dalam obrolan itu, maka syariat melarang kita untuk ikut nimbrung di dalam obrolan itu. Kecuali kalau ada manfaat yang kita dapatkan atau kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi kalau memang tidak ada dan hanya akan menjadi obrolan-obrolan yang biasa saja, maka sebaiknya tidak usah. Sayangi diri antum. Sayangi kata-kata yang keluar dari diri kita. Karena apa yang sudah keluar dari lisan itu tidak bisa ditarik kembali. Karena Nabi SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat yang ketika dia meminta nasihat kepada Nabi SAW untuk memberikan nasihat yang ringkas. Maka Nabi memberikan nasihat, wa alla tatakallam bikalamin tadiru minhu qadat. Dan janganlah engkau berbicara dengan satu ucapan atau perkataan yang engkau akan meminta maaf kepada manusia di kemudian hari. Artinya engkau akan mengklarifikasi ucapanmu. Dan itu banyak kita dapati di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Dengan mudahnya mengeluarkan kata-kata, dengan mudahnya berbicara. Dan bagi mereka mengklarifikasi ucapan tersebut suatu hal yang lumrah. Padahal kita tahu apa yang sudah kita katakan, apa yang sudah kita ucapkan, itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal ketika Nabi mengatakan di antara sebab yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam api neraka, yaitu disebabkan karena hasaidu alsinatihim, disebabkan karena hasil daripada lisan-lisan mereka, karena perkataan-perkataan mereka. Maka jaga lisan kita, jaga perkataan kita, jaga ucapan kita. Kalau memang kita tidak mampu untuk berbicara yang baik-baik, maka Nabi memberikan solusi yang terakhir, yaitu lebih baik kita diam. Kita diam. Kita tidak usah berbicara, dan itu sikap yang terbaik bagi seorang muslim. Nah, ini yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.